aku yang telah berkenan bergabung di acara diskusi dokumentasi hukum yang diselenggarakan oleh APIHI, Asosiasi Profesional Informasi Hukum Indonesia, dan Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Helmalia Rizky Yanini, selaku MC pada diskusi siang hari ini. Baik, topik diskusi yang diangkat pada siang kali ini adalah berkenalan dengan profil perusahaan di aplikasi AHU dengan host Kamita dan moderatornya Ibu Ana. Sebelum memasuki acara inti, izinkan saya untuk membacakan sedikit mengenai APIHI. APIHI atau yang sering disebut dengan Asosiasi Profesional Informasi Hukum Indonesia dibentuk berdasarkan kesamaan visi profesional informasi di bidang hukum pada Maret 2017. APIHI merupakan wadah dan media untuk kerjasama, kolaborasi, komunikasi, interaksi antar individu profesional, informasi dalam mengembangkan jaringan perpustakaan bidang hukum di Indonesia. APIHI sendiri merupakan forum tingkat nasional yang dimaksudkan untuk memberikan petunjuk arah dan panduan dalam pembangunan individu profesional informasi bidang hukum di Indonesia dan menjawab tantangan globalisasi. APIHI sendiri beranggotakan orang-orang dari berbagai profesi dalam bidang informasi hukum, yang diantaranya pustakawan, knowledge officer, information specialist, dan dokumen controller, yang dimana mereka bekerja sama untuk membangun konsep, pemikiran, dan implementasi pengembangan profesional hukum di Indonesia. Baik, tidak perlu berlama-lama kembali, saya akan persilahkan kepada moderator siang hari ini, yakni Ibu Ana, untuk memandu diskusi pada siang hari ini. Kepada Ibu Ana, saya persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Helmalia sudah membuka acara ini dengan baik. Teman-teman, selamat bergabung bersama kami di Zoom. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai dokumentasi hukum. Topiknya itu berkenalan dengan profil perusahaan di aplikasi AHU. Bagi teman-teman yang mungkin yang bukan sehari-harinya di perpustakaan ya, bukan di law firm, mungkin agak asing dengan aplikasi AHU ini apa juga mungkin saja baru kali ini mendengar ya. Saat ini telah bergabung bersama kita Mbak Mita atau nama lengkapnya Paramita Kusumawardhani. Halo Kak Mita. Halo, selamat siang Mbak Ana. Selamat siang. Kak Mita ini sehari-hari adalah library manager di law firm HHP, Hadi Noto Hadi Putranto ya. Hadi Putranto Hadi Noto and Partners. Oke. Ya, itu. Lebih mudah disebut HHP law firm ya Kak Mita. Iya, ya, betul. Sebetulnya yang menjadi moderator siang kali ini harusnya Bapak Farli El Numeri, Kepala Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev, tapi mendadak beliau ada tugas negara yang harus dijalankan. Jadi saya yang biasanya berada di balik layar sekarang di depan layar untuk bertemu teman-teman semuanya. Nggak panjang lebar, tidak berpanjang lebar, kita serahkan mic kepada Kakak Mita untuk supaya kita bisa mengetahui lebih jelas ya Kakak Mita tentang aplikasi AHU online ini. Silakan Kak Mita. Baik, terima kasih Mbak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara diskusi kita siang ini. Nama saya Mita, jadi saya akan memberikan presentasi sebenarnya mungkin nggak terlalu dalam ya, sedikit aja tentang aplikasi AHU online, terutama tentang profil perusahaan atau profil badan hukum.
Jadi dalam series kita kali ini yang diadakan oleh Danlev dan APIHI, kita akan berdiskusi tentang dokumentasi hukum. Meskipun sebenarnya profil perusahaan ini tidak termasuk ke dalam dokumentasi hukum menurut Kepres tentang JDIHN, tapi ini adalah salah satu dokumen, terutama kami pustakawan yang bekerja di firma hukum, yang paling banyak diminta oleh user atau pengguna layanan kami, yaitu para lawyer. Oke, jadi karena sebenarnya hari ini bentuknya diskusi, mungkin kalau ada teman-teman yang punya pengalaman atau mungkin lebih tahu dari saya tentang dokumen ini gitu kan ya, bisa join juga, gabung diskusi, sharing, knowledge sharing, itu bakal bagus banget sih untuk kita semua. Oke, saya akan share screen. Apakah sudah bisa lihat screen saya? Udah ya? Udah bisa ya? Oke. Jadi agenda kita untuk hari ini adalah mengenal aplikasi AHU Online. Lalu yang kedua berkenalan dengan APIHI, atau kalau yang udah tahu atau bahkan menjadi anggota dari APIHI, mungkin berkenalan lagi dengan APIHI ya. Jadi kita mulai aja berkenalan dengan aplikasi AHU Online. Jadi berikut adalah penjelasan singkat yang saya dapat dari laman AHU Online-nya. Jadi AHU Online ini adalah sistem pelayanan publik secara online milik Dirjen Administrasi Hukum Umum di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi sistem ini digunakan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan administrasi hukum yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis. Nah, pelayanan AHU Online ini sebenarnya kalau yang saya lihat dari websitenya ya, tapi correct me if I'm wrong gitu kan ya. Jadi dia itu paling banyak mengakomodasir hampir seluruh kegiatan notaris, antara lain yaitu pengangkatan notaris, update profil mereka, masa jabatan, pemberhentian, dan lain-lain. Nah, selain kegiatan notaris, AHU Online juga berisi profil badan hukum. Nah, ini nih yang paling sering dicari oleh pengguna perpustakaan kami. Jadi profil badan hukum yang bisa kita download datanya yaitu perseroan, lalu yayasan, perkumpulan, fidusia, dan lain-lain. Selain kita dapat mendownload profil badan hukum, ada juga layanan lain ya, tapi jarang kita gunakan. Saya nggak tahu kalau misalnya untuk perusahaan lain gitu kan ya, atau mungkin di law firm lain juga ada yang pakai, tapi kalau saya sih jarang. Jadi layanan lain AHU Online ini seperti pelaporan wasiat, fidusia, PPNS, lalu terkait dengan masalah kewarganegaraan, dan sepertinya yang terbaru adalah legalisasi atau apostil, bahkan ada juga untuk sepertinya pembentukan atau akta terkait dengan partai politik. Nah, seperti yang tadi saya ungkapkan, bahwa yang biasa kami lakukan secara umum ya di perpustakaan firma hukum adalah memenuhi kebutuhan lawyer akan profil perusahaan dan yayasan. Jadi kedua dokumen atau data ini adalah data yang paling banyak diminta oleh para pengguna kami. Data ini digunakan untuk mengecek legalitas suatu perusahaan. Jadi kalau misalnya kita mau ada kerjasama atau misalnya terkait dengan klien, biasanya kita mengecek legalitas suatu perusahaan dengan mengetahui data terakhir dari perusahaan, data terakhir atau data lengkap dari perusahaan tersebut. Jadi biasanya kita juga kita pakai cross check juga nih, mereka maksudnya ya pengguna saya atau lawyer itu, mereka juga pakai cross check untuk kelengkapan informasi akta. Nah, profil perusahaan ini berisi informasi suatu perusahaan. Jadi ada dua, ada yang profil singkat, ada yang profil lengkap. Profil data terakhir, ada yang data lengkap. Dan biasanya berisi nama, alamat, bidang usaha, pemegang saham, dan setoran modal.
Untuk harga, untuk profil singkatnya, profil terbaru itu 50.000 satu data sekali download, dan untuk profil lengkapnya seharga Rp500.000. Nah, layanan yang diberikan oleh kami dari pustakawan atau profesional informasi kepada lawyer adalah berikut prosedurnya secara umum. Ini bisa berbeda di setiap firma atau di setiap unit informasi, tapi secara umum adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama itu pengguna akan memberikan nama perseroannya, misalnya PT apa, lalu kita cari di database AHU, di AHU online. Nah, setelah lalu kita cocokkan, kita tanya kepada pengguna apakah ini perseroan yang dimaksud, ini perusahaan yang dimaksud, misalnya mereka dengan mencocokkan alamatnya. Lalu jika mereka setuju bahwa ini adalah perseroan yang dimaksud, baru kita membeli datanya. Prosesnya kurang lebih begitu. Lalu untuk penyimpanan data, apakah kita menyimpan ini sebagai koleksi perpustakaan, seperti halnya peraturan perundang-undangan? Tidak sama juga, jadi tergantung kebutuhan dari kantornya. Ada yang menyimpan data tersebut, namun ada juga yang tidak merasa perlu untuk menyimpan data tersebut, karena lawyer selalu menginginkan data yang terbaru. Jadi hampir bisa dipastikan bahwa data yang sudah di-download itu tidak akan digunakan lagi. Gitu. Oke, sepertinya cukup dari saya ya untuk layanan AHU online. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau sharing gitu kan ya, pernah memakai layanan AHU online juga, ada masalahnya atau gimana? Silakan Mbak Ana, mau ini atau sekalian langsung API, Mbak? Terima kasih Mbak Paramita untuk paparan AHU online-nya. Jadi AHU ini singkatan dari apa, Mbak? Kalau saya sih curiganya ya, ada teman yang dari Kemenkumham nggak di sini. Saya sih curiganya AHU itu adalah singkatan dari Administrasi Hukum Umum atau nama Dirjen yang mengelola sistem database tersebut. Jadi dia ada di bawah Kemenkumham gitu ya, Mbak ya? Iya, betul. Kalau misalnya kita mau lihat ke websitenya, ke apa alamatnya nih? ahu.go.id ya kalau nggak salah. ahu.go.id. .go.id. Oke. Terima kasih untuk paparannya. Ini sepertinya ada yang mau bertanya nih. Ya kebetulan bersama kita ini bergabung teman-teman mahasiswa dari Prodi MRA Vokasi UI. MRA itu singkatan dari Manajemen Rekod dan Arsip. Programnya itu D4 di Vokasi UI. Jadi teman-teman ini bergabung mau tahu nih apa aja sih yang dilakukan sama Kak Mita dan kakak-kakak yang ada di law firm berkaitan dengan administrasi harian gitu, keseharian. Jadi mungkin Kak Mita atau teman-teman lain ini saya lihat di room ada banyak teman-teman dari JDIHN juga yang bergabung. Bisa kita ini ya diskusinya nih sersan ya, serius tapi santai. Silahkan jika ada yang mau berbagi, ya ada yang mau sharing tentang pengetahuan tentang AHU online, mungkin yang tadi Kak Mita sampaikan baru dasarnya ya Kak Mita ya. Jadi kalau ada yang mau menambahkan silahkan, ada yang mau bertanya silahkan. Kita bebas mau bertanya apa aja boleh ya Kak Mita ya. Boleh dong. Nah, jadi sekalian saya juga udah share nih screen saya. Jadi ini adalah laman yang biasa kita gunakan untuk mencari si badan hukum tersebut. Misalnya, let's say ini mungkin ya, PT Krakatau Steel. Di sini diklik dulu. Oh, sorry. Sorry nih, ini suka kayak gini, maaf ya. Oke, lalu kita ininya.
Nah, di sini kan ada yayasan, ada perkumpulan, ada fidusia atau pemilik manfaat. Jadi kalau misalnya sebenarnya sih baiknya nih ada teman-teman dari Kemenkumham ya atau BPHN mungkin yang bisa ikut bantu jelasin juga. Dari sini kita cari PT yang dicari. Ini kegiatan administrasinya ya Mbak Ana ya, yang sehari-hari kita lakukan biasanya. Oke, sambil tunggu. Nah, ini adalah laman dari si Ditjen PAHU online. Bisa kita lihat ininya cukup banyak ya, layanan-layanan mereka, dan bahkan ada yang baru juga nih, termasuk legalisasi apostil ini. Dan ada juga kurator pengurus. Oke, kayaknya nih ada yang nanya nih ya, Mas Dimas. Silakan. Selamat siang Bapak dan Ibu. Kamita sebagai pembicara. Salam kenal Kak. Siang Mas. Mau tanya terkait itu kan, kalau kita mau cek profil perusahaan, berarti kan harus ada melakukan pembayaran ya, Kamita. Iya betul. Nah itu dari sisi Kamita sendiri, bagaimana melakukan pembayarannya, ada kendala atau kesulitan nggak, Kamita? Nggak ada, karena kebetulan kami di sini sudah untuk sistem pembayaran kami udah nggak pakai manual lagi ya, gitu loh. Jadi maksudnya kendala-kendala gimana nih, Mas Dimas? Maksudnya gini, kalau misalkan kita melakukan pembayarannya lewat bank tertentu gitu, karena saya pernah mengalami melalui mandiri ternyata tidak bisa gitu. Ada informasi nggak untuk melalui bank apa yang seharusnya, yang biasanya kami lakukan? Oh, BNI Mas. Setahu saya sih BNI ya. Saya nggak tahu kalau misalnya mungkin ada bank pemerintah yang jadi sebagai penerima PNBP atau apa gitu. Tapi kalau saya sih selalu pakainya BNI. Berarti lewat BNI ya? Iya, betul. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Kamita, nambahin dikit. Yes. Ini moderator, tapi kemarin saya dapat info dari teman kita yang di API juga, namanya Kak Windy. Menurut kata dia berpengalaman nih pakai AHU nih, dan menurut dia pengalamannya dia itu memang pembayaran itu hanya bisa melalui BNI, jadi ada nomor pakai bank lain nggak bisa itu. Meskipun kalau bank pemerintah lain ada ya, ada yang lainnya kan, ada beberapa ya kita ada bank pemerintah, tapi memang pembayaran hanya bisa via BNI. Coba itu gimana caranya supaya bank lain juga bisa ikutan gitu, jadi nggak ngerepotin gitu. Wah, itu kayaknya bukan niat kita untuk menjawab. Mungkin kalau ada Bapak Ibu di sini yang punya wewenang untuk menjawab, ya. Jadi memang setahu saya sih dari BNI ke BNI ya, kalau nggak salah ya. Atau kalau misalnya itu kan transfer antar bank dari BNI ke BNI, tapi kalau misalnya manual, kita bisa datang ke tellernya langsung kan untuk pembayaran. Nah, kadang memang kendalanya itu kalau misalnya kita nggak bisa melakukan manual, misalnya kita nggak bisa keluar kantor gitu kan, nggak bisa antri di teller gitu. Nah, itu kan harus ada yang punya rekening BNI-nya kan, gitu loh. Entah si pustakawannya atau si lawyer-nya atau mungkin orang lain di kantor yang punya rekening BNI. Nah, kadang kendalanya di situ. Saya nggak tahu sih ya kenapa kenapa dari bank lain nggak bisa gitu. Tapi ya mungkin emang udah sistemnya begitu kali ya. Ya, aturannya begitu. Oke, Kamita, ini ada pertanyaan di kolom chat, mungkin bisa saya bacakan. Pertanyaannya dari Syahira Nahda. Izin bertanya, untuk keamanan pada AHU online bagaimana? Dan bagaimana tiba-tiba suatu dokumen atau file ada yang hilang? Dan apalagi ini termasuk web, tiba-tiba terjadi adanya cybercrime. Solusi dari kakak-kakaknya untuk menanggapi ini gimana? Ada yang hilang nih, maksudnya gimana? Mungkin nggak bisa ke download kali ya, gitu loh dokumennya. Jadi kalau dari beberapa masalah yang pernah kita hadapi sih biasanya
satu nggak ada soft copy-nya. Jadi si profil perusahaan ini belum ada soft copy-nya di database AHU Online. Jadi kita harus minta secara manual. Dan itu kita harus kirim surat ke mereka by post gitu kan ya, bukan email. Jadi dan itu diproses oleh adminnya AHU itu sekitar lumayan lama ya, sekitar 2 minggu apa berapa gitu. Bahkan saya pernah sampai sebulan, iya benar, bahkan sebulan benar. Saya pernah terima sampai sebulan, benar. Makasih Pak Haksan. Iya, nah itu salah satu kendalanya. Tapi kalau misalnya hilang mungkin apa ya, nggak ke download ya atau gimana ya, atau mungkin sudah habis masa downloadnya. Biasanya kan tuh cuma 7 hari ya, kalau nggak salah. Jadi lewat dari 7 hari itu udah nggak bisa download lagi gitu. Cybercrime solusi, kalau menurut saya sih ini nggak termasuk cybercrime ya, karena ini kan administrasi sistem yang dikelola sama pemerintah. So I don't think this is bagian dari cybercrime sih. Paling isu-isu teknis itu aja. Ya misalnya kita lupa download lagi gitu, karena itu kan notifikasinya lewat email kan, dari AHU Online itu bahwa kita dikasih linknya, ini bisa download di sini dan waktunya 7 hari, terus kita lupa gitu kan ya, lewat dari 7 hari, wah belum download gitu kan ya. Pas kita mau download lagi udah nggak bisa. Biasanya begitu sih. Gitu. Syahira, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya ya. Gimana Kak Syahira, apakah sudah puas dengan jawaban Kak Mita? Kalau belum boleh open mic loh, open cam juga boleh. Teman-teman lain yang mau menanggapi pertanyaan ini juga silahkan. Kak Haksan. Iya, terima kasih. Ini dengan Mbak Ana, dengan Mbak Mita ya. Saya dari ABNR. Salam kenal buat semuanya. Tapi dengan Mbak Ana saya pernah kenal ini, saya pernah pinjam buku waktu itu ya. Mungkin Mbak Ana lupa. Oh ya, kita pernah WA-an ya. Iya, betul. Oke, salam kenal Kak. Iya. Tapi belum pernah ketemu ya? Udah pernah ketemu beberapa kali ya, Mas. Oke. Ya, terima kasih. Saya ingin menanggapi soal permohonan manual ya. Karena di online tidak tersedia, akhirnya kita mengajukan secara manual surat permohonan dan bukti pembayaran dari BNI. Saya pernah ngalamin setelah kita mengajukan secara manual itu perkiraan tentang waktu sekitar 1 bulan ya, 14 hari kerja sih kalau dari AHU bilangnya ya. Tapi itu kenyataan sampai sebulan. Setelah sebulan tidak ada kabar. Akhirnya saya kembali lagi ke AHU yang di alamatnya tuh di Cikini Raya kalau nggak salah ya. Ya itu yang ada loket-loket gitu ya. Setelah saya kembali ke sana, saya tanyakan lagi, Pak, ini kok belum ada jawaban dari permohonan kita. Akhirnya dia bilang mungkin belum selesai Pak. Akhirnya setelah sebulan dia bisakah Pak uang yang sudah kita bayarkan kembali. Nah itu sampai sekarang tidak ada kejelasan dari AHU. Itu tidak pernah terjadi setelah kita bayar, tapi ternyata berkas nggak ada dan uang tidak ada kejelasan apapun, apakah uang kita kembalinya kapan, nggak jelas itu. Itu pernah saya alami itu Mbak Mita, Mbak Ana ya. Akhirnya udah hilang begitu aja, nggak jelas. Berkas nggak dapet, uang yang sudah pernah kita bayarkan ke BNI itu udah hilang gitu aja. Jadi itu satu kasus yang saya kira tuh tidak ada kejelasan. Kalau AHU dia tidak berkas tidak lengkap, tapi kenapa kok ditampilkan di online? Ternyata berkasnya nggak ada. Akhirnya kita diarahkan ke manual. Setelah manual juga mereka tidak ada jawaban juga. Akhirnya kita tanya, Pak, uang yang kita bayar gimana? Nah, itu tidak ada kejelasan sampai sekarang. Itu pengalaman saya. Mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami, saya juga nggak tahu. Iya, saya juga pernah mengalami sih Pak, benar Pak. Iya.
Ya, jadi manual gitu, terus nggak ada kabar dari mereka. Kita udah hubungin, coba telepon, coba email, tapi nggak ada. Ya itu dokumen nggak dapet, uang juga nggak dapet, uang juga hilang. Ya benar Pak, benar-benar. Itu pengalaman saya sekedar sharing aja. Ya gitu aja Mbak Mita, Mbak Ana, terima kasih sharingnya. Ya, makasih banyak Pak. Sama-sama. Ya. Oke. Siapa lagi nih Mbak Ana? Ya. Ada yang raise hand, Mbak Suwarni dari law firm Anggreni & Partners kalau nggak salah nih. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Ana. Salam kenal Mbak Mita, saya dari Anggreni & Partners. Mau nanyakan, saya baru coba untuk connect ke website AHU. Ternyata memang harus ada login ya user untuk login ke sana. Nah ini saya coba mendaftar tapi tidak ada untuk login untuk mendaftar tersebut, Mbak. Itu bagaimana ya? Mungkin ada. Iya, kayaknya nggak perlu login deh Mbak. Kayaknya kalau yang login itu adalah adminnya mereka deh. Sedangkan kalau kita yang masyarakat umum itu langsung saja. Langsung aja. Kalau Mbak Suwarni lihat screen saya, itu kan saya tampilin tuh ahu.go.id. Betul. Nah, itu langsung situ aja Mbak. Jadi langsung ada ketik di situ nama PT-nya di kolom pencarian Persero, terus kan di bawah tuh ada yang captcha, saya bukan robot. Tik itu centang lalu cari. Cuma dari tadi saya nyoba-nyoba kok nggak bisa ya. Saya tadi juga udah nyoba nyari PT, tapi nggak ada. Saya bukan robot di checklist nggak ada itu sih. Saya coba cari terus nggak ketemu juga, padahal PT itu sebelumnya memang sudah terdaftar di AHU. Saya coba cek aja sih tadi, tapi memang nggak bisa gitu loh. Iya, nggak tahu nih Mbak. Mungkin masih ditutup terus refresh buka lagi. Oh begitu. Oke, nanti saya coba. Atau Mbak Suwarni mungkin harus menghubungi telepon atau email ya, untuk menanyakan PT tersebut kalau misalnya nggak bisa di ahu.go.id. Oke, siap. Oke, terima kasih Mbak. Sama-sama Mbak. Ya. Terima kasih Mbak Suwarni. Mbak Suwarni ini senior saya. Ini ada yang raise hand lagi. Ada yang raise lagi namanya Mbak Nitya. Silakan Mbak Nitya. Ya, selamat sore Mbak Mita dan Mbak siapa? Ana. Mbak Ana. Mbak Ana ya, Mbak Mita dan Mbak Ana. Salam kenal, saya Nitya dari AHP. Mau bertanya yang terkait tadi Pak Haksan Mbak, untuk yang profil AHU yang tidak ada datanya itu, kebetulan waktu itu pernah ngalamin sekali. Nah itu tuh kira-kira ada, maksudnya apakah itu data-data lama atau data-data baru juga pernah kayak gitu atau gimana sih? Kira-kira itu kenapa kendalanya kayak gitu tuh kenapa Mbak? Kadang-kadang atau misalkannya kayak udah, oh ini ternyata data-data lama nih yang sering nggak ada datanya kayak gitu, atau ternyata data baru juga nggak ada datanya kayak gitu gimana? Ada kira-kira gimana? Kira-kira kenapa gitu? Makasih Mbak Nitya untuk pertanyaannya. Sayangnya saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena itu dari AHU-nya ya. Saya itu berarti sistem mereka ya. Kenapa datanya bisa nggak ada di AHU online atau bahkan secara manual juga kita nggak bisa dapat datanya, bahkan tanpa kejelasan juga. Kalau misalnya data lama atau baru sih saya nggak pernah memperhatikan ya Mbak. Apakah itu data lama atau data baru? Karena itu lumayan jarang sih kejadiannya gitu kan ya. Itu kayak perbandingannya ya 1 banding berapa lah gitu. Tapi saya nggak pernah memperhatikan apakah itu data lama atau data baru, dan PT-nya PT apa gitu dan kenapa. Jadi ya kurang tahu juga sih Mbak, mohon maaf. Itu mungkin nanti yang kita bisa tanyain kalau misalnya kalau kita menghubungi ke AHU online-nya gitu. Oh berarti nggak nentu ya Mbak, maksudnya kadang mungkin ada yang enggak gitu kan, lumayan juga kalau misalkannya pas lagi full profile terus tiba-tiba datanya nggak ada gitu kan. Iya, iya itu sih Mbak. Iya, mudah-mudahan aja. Mbak Ana. Iya, sama-sama Mbak Nitya. Mudah-mudahan nggak sampai hilang duit ya. Terima kasih Mbak Nitya. Ada Mas Dendi Juandi nih Mbak Mita. Iya. Silakan Mas Dendi. Halo Mbak Mita, semuanya halo. Saya boleh nambahin sedikit. Jadi sebenarnya
itu data itu tidak hilang yang ada di AHU itu. Hanya saja sistem AHU itu sering mengalami error, sering mengalami down. Nah, prosesnya yang setahu saya tuh begini, bahwa data yang ada di AHU online itu diinput dan dikelola, diinputnya itu bukan oleh administratornya hukum online, AHU, sorry, tapi diinput oleh notaris, gitu kan. Jadi setiap ada perubahan data PT, itu yang input datanya itu langsung notaris di sistem AHU. Nah, itu semua terrekod di dalam AHU online ini. Jadi kalau misalnya ada data hilang, bukan data hilang itu. Datanya itu ada di server, tapi sistem AHU-nya yang sedang error. Contoh misalnya sekarang, hari ini AHU-nya agak error nih. Bukan di sini, tapi pas kita pembayaran melalui BNI online, ada beberapa kali error hari ini. Dan itu sering terjadi, gitu loh. Nah, mengenai tadi datanya baru atau tidak baru, itu semua tergantung oleh notaris itu sendiri. Karena gini, ketika notaris mendaftarkan SK Menkumham, itu dia harus menginput data, perubahan data yang ada di akta. Dan itu secara otomatis akan terrekod di dalam servernya AHU. Gitu. Jadi akan update terus. Jadi kalau misalnya sekarang ada akta baru satu perusahaan, itu sama notaris didaftarkan SK Menkumhamnya, dan dia akan terrekod di dalam sistem AHU, kemudian ada user yang akan mencari PT tersebut, dan itu akan update tersendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya dikatakan hilang, data tidak akan hilang. Cuma mungkin pas kebetulan ada user yang tadi mencari, kemudian datanya tidak keluar, itu bukan tidak keluar, memang AHU-nya sedang error gitu. Dan satu hal bahwa tidak sampai sebulan. Harusnya 7 hari kerja itu harus sudah harus sudah dilayani. Dan kebetulan tadi ada yang sampai ke Cikini ya, ke Cikini, dan itu biasanya front office yang ada di sana atau petugas yang ada di sana itu kurang memahami untuk hal ini, karena kan di sana ada untuk legalisasi, ada dan apostille dan lain-lain. Tapi kalau untuk ini biasanya di Kuningan, di kantor AHU-nya Kuningan. Gitu. Jadi itu yang bisa saya tambahkan, bahwa data itu tidak hilang, dan data itu tetap diupdate. Yang mengupdate adalah notaris. Semua notaris yang punya akun di situ mengupdate data dari perubahan perseroan tersebut. Demikian, Mbak Rita. Terima kasih. Terima kasih Mas Dendi. Wah, keren banget nih Mas Dendi, tahu banyak. Jadi mungkin yang tadi login itu berarti akunnya notaris kali ya Mas ya? Iya, betul. Betul. Jadi kita hanya user aja yang bisa, tadi yang udah Mbak Mita tampilkan, betul seperti itu. Tapi ketika mau masuk kita ke dalam si PT tersebut, itu hanya akun notaris yang bisa. Oke. Wah, pengetahuan baru nih. Saya kira semuanya diinput sama orang dirjen AHU-nya, ternyata enggak ya, notaris ya. Pantesan ya. Tapi kalau kayak gitu Mas Dendi tahu nggak, misalnya si notaris dari yang bikin akta PT yang nggak bisa diakses itu ya Mas ya, ada kayak sanksi gitu nggak sih, maksudnya dari AHU-nya nih kenapa data perusahaannya nggak bisa diakses gitu kan ya? Ada nggak teguran kayak gitu? Tidak ada. Yang sebenarnya sih gini kan, kewajiban notaris itu hanyalah menginput data ketika dia akan mendaftarkan SK satu akta, gitu kan. Nah, data itu kan sudah masuk ke dalam sistemnya AHU, gitu kan. Kalau misalnya data itu hilang, itu bukan salah notaris, gitu kan. Notaris yang penting dia adalah ketika dia sudah menginput semua data, baru terbitlah SK kan. Nah, dari SK Menkumham itu hasil dari input data satu perusahaan. Gitu. Nah, karena itu sudah terinput dalam sistem AHU, makanya user bisa mengakses, ya kan, dengan bayar PNBP tadi. Kalau misalnya data hilang,
bukan tanggung jawab notaris, karena notaris hanyalah sebagai input data profilnya si perusahaan tersebut. Baik, cukup jelas. Makasih banyak Mas Dendi. Ya. Tambahan Mbak Mita, biasanya sanksinya itu dari perusahaan yang meng-hire notarisnya Mbak Mita. Oh. Karena kalau misalkan nanti ada kesalahan data, itu nanti ada dari perusahaannya sendiri ada kesalahan terkait financial report atau berhubungan dengan OSS. Jadi nanti perusahaan sendiri yang menegur notaris, biasanya seperti itu. Oh, oke. Nah, perusahaan itu tahu nggak pas datanya nggak bisa diakses tuh tahu dari mana ya? Apa dia ngecek atau gimana gitu? Sepengalaman saya sih biasanya dia ngecek dari OSS. Karena nanti itu AHU online berkaitan dengan online single submission. Gitu Mbak Mita. Jadi nanti mungkin perusahaannya sendiri yang minta rubah ke notarisnya, dan biasanya itu kalau misalkan minta rubah itu harus ada orang dalam lagi dari notarisnya. Bagaimana Pak Dendi, ada yang bisa ditambahkan? Iya, kalau saya sih bukan sanksi ya bentuknya ya kalau dari perusahaan itu sendiri, karena kan perusahaan itu kan memakai jasa notaris ya. Tetapi kalau misalnya ada kesalahan data, gitu kan, taruhlah misalnya jumlah modal perusahaan besar atau PMA kan harus lebih dari 10 miliar misalnya, gitu kan. Nah, di dalam input data, di dalam akta disebutkan bahwa misalnya kita contoh misalnya 10 miliar 500 juta gitu kan. Ternyata si notaris menginput hanya 10 miliar, itu kan hanya kesalahan kan. Maka kesalahan itu bisa dilakukan perubahan. Bisa diedit dengan cara apa? Melakukan perubahan data yang ada di AHU dengan membeli voucher baru, kemudian nanti diubah data tersebut. Gitu. Tapi tetap datanya masih ada. Hanya kesalahan input misalnya gitu. Hanya kesalahan input sedikit pun, ini perlu tahu semua ya. Kalau di dalam AHU itu kesalahan input satu kata pun misalnya, itu bayarnya sama seperti kita bayar PNBP pertama kali. Itu contoh misalnya PNBP untuk pendaftaran SK itu 500.000. Nah, kemudian kita mau edit sedikit aja, itu kita harus bayar 500.000 lagi. Itu semua yang berlaku di dalam Kementerian Hukum dan HAM, bukan cuma data perusahaan ini ya, termasuk dalam legalisasi, termasuk dalam haki gitu kan, pendaftaran haki itu juga sama. Itu makanya itu betul berhati-hati ketika notaris menginput data. Gitu. Nah, kalau misalnya tadi si notaris itu sendiri melakukan perubahan, betul. Jadi tapi gini. Misalnya gini. Contoh akta pendirian satu perusahaan dibuat oleh notaris B. Gitu kan. Kemudian moderator mohon maaf. Sebelum mohon izin Mbak Mita, saya Razak dari ABNR, juniornya Pak Hasnal. Iya, silakan. Mohon izin sebelum Pak Dimas dan Pak Dendi cerita panjang lebar, mohon dikenalkan mereka itu dari mana, karena kayaknya fasih banget gitu pengetahuannya soal AHU. Nggak, jangan-jangan presentasi harusnya tadi Mbak Mita ngomong APIHI, Mas Dimas dan Mas Dendi soal AHU gitu. Jadi tolong dikenalkan dulu Bapak-bapak yang terhormat siapa, jadi biar saling kenal nih kita nih di Zoom. Saya Razak dari ABNR ya. Iya, silakan Mas Dendi. Iya, silakan Mas Dendi. Oh iya, saya Dendi dari Untung Surya and Partner. Saya paralegal. Silakan Mas Dimas. Mohon izin, Bapak Ibu, saya Dimas Rizky Prasetyo dari Corporate Leadernya PT Genting Plantation Nusantara. Terima kasih. Iya, boleh dilanjut mungkin Mas Dendi. Mungkin habis itu Mas Razak juga mau nambahin kali ya. Saya jadi lupa tadi. Mohon maaf Pak Dendi, mohon maaf. Iya. Kalau kepotong, atau mungkin pertanyaan yang lain deh, kalau misalnya kita discuss lebih lanjut. Iya.
Halo, saya boleh tanya ke Mas Dendi? Silahkan. Ya, salam kenal Mas Dendi, saya Hasnal dari ABNR. Iya. Seperti yang tadi pernah saya sampaikan ya, mengenai berkas yang tidak ada. Sampai saya mengajukan manual ke Cikini ya. Itu apakah pengertiannya data itu error dari AHU-nya apa ada berkasnya belum siap? Itu kadang saya belum jelas ya. Silakan Mas Dendi. Iya. Kalau setahu saya tuh gini, itu bukan datanya yang belum jelas, tetapi data server AHU-nya yang error. Karena gini, kalau datanya tidak jelas itu, berarti ketika notaris itu mendaftarkan SK, kalau datanya tidak ada, itu SK tidak akan keluar. Dan data profilnya suatu perseroan tersebut tidak ada. Nah, masalahnya kan sekarang si PT itu ada, muncul. Artinya itu si PT sudah didaftarkan, sudah diinput datanya oleh notaris dan keluar SK. Kalau misalnya si perusahaan itu tidak diinput datanya, itu tidak akan keluar SK dan tidak akan muncul di dalam AHU online. Gitu. Nah, saya mengatakan bahwa ini adalah bukan datanya tidak ada, tetapi si server AHU-nya yang sedang bermasalah. Gitu, Pak. Oh, gitu. Tapi itu waktunya cukup lama ya, dari sebulan sampai sebulan lebih ya? Tidak ada. Ya. Sepertinya sih, Pak, tergantung pendekatan kali ya, Pak, terhadap AHU-nya. Nggak sampai segitu, Pak. Tergantung pendekatan. Saya pernah mengajukan manual soalnya, Mas, ke AHU. Jawaban mereka 14 hari kerja atau sebulan. Sebulan lebih saya balik lagi ke sana. Menanyakan itu kapan ya, Pak? Kapan ya? Mungkin ada orang AHU nggak di sini? AHU nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Yang setahu saya sih, setelah Undang-Undang Cipta Kerja keluar, itu kan proses semuanya itu kan dirombak ya. Dan dipercepat, semua dipercepat, termasuk AHU. Karena kenapa AHU juga dipercepat? Karena itu berhubungan sama OSS, sama BKPM, gitu loh. Makanya semua birokrasi, semua kecepatan untuk mengakses pun itu semua dirubah setelah Undang-Undang Cipta Kerja ya, Pak. Nggak tahu kalau Pak Haksan tadi mengurus itu kapan, saya tidak tahu tuh. Oke. Terima kasih Mas Dendi. Ya. Oke. Terima kasih Mas Dendi. Terima kasih banyak Mas Dendi. Wah, luar biasa nih. Kita tahu banyak jadinya ya. Tapi apa yang pernah Pak Haksan alami itu saya alami juga sih Mas. Dan itu kejadiannya akhir tahun lalu kalau nggak salah. Iya. Akhir tahun lalu. Jadi kalau misalnya pendekatan yang seperti apa ya gitu loh, karena kan iya. Itu saya masih kurang jelas ya. Iya. Mungkin karena kan karena ya kita juga bukan notaris kan ya gitu, kita bukan notaris, nggak kenal juga sama mereka, jadi ya kita memang sesuai prosedur gitu. Cuma ya memang capek aja sih nelponinnya gitu kan, dia nanyain udah ada belum gitu. Cuma ya nggak apa-apa ya Pak, kita senasib lah Pak. Ya. Jadi ada yang raise lagi nih Mbak Ana kayaknya, siapa nih? Mas Razak, silakan. Sudah raise hand dari tadi, maaf. Iya. Terima kasih Mbak Ana, Mbak Mita. Sangat mulia APIHI mempersilakan forumnya untuk sosialisasi AHU tanpa orang AHU-nya. Nggak gini, pada prinsipnya teman-teman APIHI pasti sepakat bahwa yang penting buat kita kan akses informasi yang lebih mudah gitu ya. Dan apa yang dilakukan AHU sebenarnya harus tetap diapresiasi dalam hal menciptakan suatu sistem yang online gitu ya. Terlepas tadi ada pengalaman Pak Hasnal, Pak Dandi dan Bu Mita gitu ya. Tapi itu tetap harus diapresiasi. Mungkin yang masih perlu dibenahi adalah mindset kali ya, mindset bahwa
ini kan perdebatan dulu, mungkin Mbak Mita pernah terlibat di FOI koalisi gitu ya, perdebatan soal mindset rahasia negara dan mindset soal keterbukaan informasi publik gitu ya, itu kan nggak pernah selesai ya. Saya sih merasa sampai titik ini masih di instansi pemerintah masih mikirnya semua dokumen adalah rahasia kecuali ada pendekatan, kata Mas Dindi tadi gitu. Enggak, tapi kecuali dianggap itu terbuka. Harusnya kan terbalik ya, harusnya semua itu terbuka kecuali dianggap rahasia gitu. Jadi yang sudah diceritakan Pak Hasnal tadi masih terjadi tuh. Bahkan kan tujuannya sistem online salah satunya untuk memperkecil atau membasmi peluang korupsi gitu ya. Faktanya mungkin baru beberapa bulan lalu kita masih menemukan jalur tikus tuh, sementara jalur tikus tidak hanya pengertiannya jalan raya gitu. Ini jalur tikus beneran ada tikusnya yang menawarkan gitu. Sementara kita prinsipnya kan sebagai pustakawan hukum ataupun KM gitu, yang penting dokumennya dapat gitu. Yang penting dapat melayani kebutuhan lawyer gitu. Akhirnya kita udah nyoba jalur resmi, udah nggak ada. Anehnya kok versi online yang nggak ada, versi cetaknya ada dengan harga tertentu. Mungkin pendekatan yang dimaksud itu maksud Mas Dendi. Mudah-mudahan tidak gitu. Tapi itu kan miris ya buat kita pustakawan hukum atau KM. Saya backgroundnya bukan pustakawan, jadi agak malu-malu bilang pustakawan hukum. Kebetulan kerjanya berkaitan dengan pustakaan hukum, gitu ya. Agak miris itu masih terjadi. Tapi basicnya sih sebenarnya kita appreciate apa yang dilakukan AHU. Bahkan kalau dibandingin sama sistem dokumentasi hukum yang lain, misalnya cetakan negara gitu ya, arsip, itu AHU masih masih lebih baik sedikit gitu ya dibandingin mereka gitu, dibanding sistem lain. Jadi misal ada orang AHU di forum ini tapi tidak menyebutkan identitasnya, pertama kita appreciate, kedua mudah-mudahan masih bisa dibenahi supaya jalur-jalur tikusnya semakin ditutup, karena ya memang hukum ekonomis ya yang berlaku ya, ada demand ada supply gitu. Demand-nya dari law firm, supply-nya jalur tikus itu tetap ada gitu. Yang kedua, saya pikir ada presentasi APIHI nanti ya dari Mbak Mita gitu harusnya ya. Saya sebagai apakah anggota atau ya bagian dari APIHI gitu ya, belum tahu anggota karena nggak tahu ada kartu apa enggak. Berharap sih APIHI bisa melakukan hal lebih lah untuk mendorong. Jadi kita kan tugasnya di luar nih watchdog ya, jadi dog dalam arti harfiah juga menggonggong terus saja gitu supaya sistem pemerintahan semakin baik. Saya sih kepikiran misalnya kenapa kita nggak bikin award gitu ya, award JDIH terbaik misalnya gitu ya. Itu kan bisa memancing JDIH untuk memperbaiki diri, tapi juga menghukum tanda kutip kalau dianggap yang terburuk. Ya emang ada risiko gitu ya. Ada risiko mungkin kita nanti semakin tidak bisa melakukan pendekatan ke pemerintah gitu dengan risiko dimusuhi atau apa gitu. Tapi menurut saya sih harus ada gebrakan, misalnya bikin award itu gitu. Jadi JDIH yang dianggap terbaik akan merasa bangga karena sistemnya sudah bagus. JDIH yang belum terbaik akan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik gitu. Semakin tersentil gitu ya bahwa ini harusnya dokumen publik nih, nggak boleh diumpetin ini ya. Kasusnya banyak lah, dokumen yang harusnya publik tapi dianggap rahasia. Ya paling mudah mungkin contohnya draft regulasi gitu ya, draft peraturan gitu ya. Ada beberapa kementerian atau lembaga yang kita apresiasi kayak OJK itu rajin nge-share RPOJK yang itu emang tujuannya meminta masukan publik kan, tujuannya itu regulatory sandbox istilahnya kalau di orang hukum gitu ya. BI juga rajin melempar rancangan. Jadi sebenarnya sih balik lagi ke mindset sih ya. AHU pun memang ada, nah ini AHU agak unik karena ada keterkaitan pihak lain yaitu notaris ya. Jadi agak kompleks mungkin persoalannya seperti yang dijelaskan dengan baik oleh Pak Dendi tadi gitu ya. Ada keterkaitan profesi lain gitu. Gitu aja Bu Ana, ajang curhat para pemakai AHU ini. Karena orang AHU-nya saya nggak tahu ada apa enggak. Terima kasih. Terima kasih Mas Rajak. Orang AHU ya. Kita kemarin nggak approach siapa yang kira-kira bisa bergabung dengan kita ya, orang AHU ini.
Kayaknya masih misteri guest ini. Mungkin ada salah satu di antara ini orang AHU. Kamita, bersama kita tuh bergabung juga ada Bang Hanif, ada Pak Taslim yang pengguna AHU ya, sehari-harinya berkutat di situ. Mungkin mau berbagi juga bersama kita, silakan jika berkenan, ada Mas Hanif atau Bang Taslim, atau ada Mbak Anggi juga ini. Mbak Anggi Alun, ada Mas Kris juga, yang mohon maaf saya nggak bisa nyebutin satu persatu. Ya ini baru yang saya kenal aja nih. Kita kenalan di sini nanti kalau bisa bergabung bersama kita di WhatsApp grupnya ya Kamita ya. Iya. Mas Hanif. Mas Hanif. Ya. Silakan sudah Mas Hanif. Silakan Mas Hanif. Ya, terima kasih Ana, Mita. Ini cuma nambahin aja ya, mungkin yang udah disampaikan sama teman-teman semua tadi, dari Mas Dendi, terus Dimas, terus dan juga Razak ya. Ini terus terang kalau saya kebetulan sebenarnya saya kenalan dulu ya. Ini saya Hanif dari mana? Dari AHP. Kebetulan ya kalau topik ini ya memang profil data perseroan dari AHU ini memang ya makanan sehari-hari gitu. Memang tiap hari kalau di tempat saya itu di pool di librarian, dan ternyata memang banyak tadi ya keluhan, atau bukan banyak sih, mungkin ada 1-2 keluhan terkait waktu pengambilan data dan sebagainya gitu. Mungkin menambahkan sedikit terkait pembayaran ya. Kalau dulu tuh pembayaran PMBP ini hanya bisa lewat BNI, kalau sekarang udah bisa melalui bank-bank lain juga gitu. Bank-bank persepsi yang lain ada lumayan banyak gitu. Hanya saja nggak semudah menggunakan pembayaran melalui BNI. Harus untuk bank lain itu harus melampirkan bukti pembayaran sebenarnya yang diupload di website AHU gitu. Tapi saya sendiri belum pernah nyoba. Saya tetap menggunakan cara paling cepat melalui bank BNI, rekening BNI, karena memang paling mudah, kita bayar langsung kita langsung bisa download gitu. Terus yang kedua tadi itu terkait data yang hilang ya. Ini kalau data yang hilang dan sebagainya, error dan sebagainya juga pernah mengalami, pernah juga voucher angus karena nggak bisa digunakan, juga pernah juga. Terus pernah juga ngalamin kita udah bayar voucher, udah ngisi data dan sebagainya, terus ada keterangan, mohon maaf data perseroan yang Anda minta masih perlu diproses permohonannya secara manual, belum dapat dilakukan secara online. Ini mungkin saya belum pernah nanya langsung ke AHU sih untuk yang seperti ini, karena cukup sering dalam arti mungkin 1 dari sekian kali melakukan download ya, sekian puluh kali download gitu. Ini kalau nggak salah sih biasanya saya juga cek ulang juga PT yang bersangkutan di data BNRI ya, Berita Negara. Kalau kebetulan dia pernah diumumkan di Berita Negara, ketahuan juga ya, oh ternyata data perseroan lama gitu. Bisa jadi juga data yang ada di AHU itu mungkin nggak diupdate sama notarisnya gitu. Jadi datanya mungkin kosong gitu. Jadi jawaban by system seperti tadi, mohon maaf data perseroan yang Anda minta masih perlu diproses permohonan secara manual. Kira-kira sih mungkin seperti itu. Terus berikutnya lagi, salah satu yang sering kita temui itu, nggak sering juga. Nama PT-nya ada, jelas-jelas ada inisialnya, tapi ada waktu-waktu tertentu PT tersebut tidak bisa kita cari gitu di database AHU. Nah ini saya pernah ngobrol-ngobrol informal ya sama teman lah yang punya kedekatan sama AHU. Ini ternyata memang by system ada saat-saat tertentu sebuah PT itu sedang diblokir, atau mungkin sedang ada update data dan sebagainya gitu, sedang di hold. Jadi untuk sementara namanya nggak keluar. Karena ini juga sering saya alami gitu. Ada asosiat atau lawyer di kantor minta nama PT ABC gitu. Mas minta taruhin data PT ABC yang terbaru dong. Pas kita cari loh kok nggak ada. Sementara saya sendiri pernah download gitu dan punya datanya gitu. Artinya itu memang dia udah memang pasti terdaftar ya. Ternyata memang salah satu alasan menghilang tuh by system kemungkinan sedang diblokir atau sedang di hold ya sama AHU gitu. Jadi namanya untuk sementara nggak muncul gitu. Karena pernah kejadian juga ada
associate nanya, Mas PT ini dong minta cariin gitu. Terus saya bilang, ini nggak muncul nih, sementara nih ada kemungkinan gini. Terus si lawyernya bilang, oh iya sih Mas, dia memang lagi ada masalah sih gitu. Dan dia juga terus maklumi gitu, kok si PT itu apa namanya sementara menghilang gitu. Tapi kembali ke soal apa ya AHU ini lagi, terkait profil data seperti yang dibilang Razak tadi ya. Ini kalau menurut saya semenjak ada AHU ini sangat menolong banget untuk saya ya sebagai apa atau praktisi di law firm ya. Karena kalau zaman dulu sebelum ada sistem AHU online ini, aduh kita tuh kesulitan banget gitu nyari-nyari data perseroan atau data perusahaan gitu. Kita harus sana sini terus apa namanya nyari ya paling andalnya kepercayaan negara atau kalau enggak ya jalan tikus seperti yang dibilang Razak tadi gitu. Nyari kontak-kontak di AHU untuk dapetin salinan anggaran data dasarnya misalnya gitu. Dan itu pun belum tentu yang paling ini juga gitu. Dan jujur aja saya dulu juga cukup sering gitu berkunjung ke sana gitu ke mana ya ketemu orang-orang di sana ya biasanya orangnya ngajak ketemu di apa namanya dekat ruang arsip dia bawain segepok apa namanya salinan anggaran dasar dan perubahan-perubahannya ini mana nih yang mau di fotokopi gitu. Dulu masih cuek gitu. Terus tapi lama-lama terus mulai diperketat dan semenjak ada AHU online ini ya cukup menolong sih. Walaupun seperti yang dibilang Denny tadi mungkin kadang-kadang juga ada karena memang yang mengisi data ini adalah notaris ya dilakukan secara online gitu. Kadang-kadang mungkin ada kesalahan data dan sebagainya gitu. Nah kalau itu udah di luar kendali kita ya kita nggak tahu sih kecuali memang bisa apa namanya mencocokkan ya dengan salinan anggaran dasarnya gitu misalnya seperti itu sih kira-kira. Mungkin tambahan dari saya cuman itu aja sih. Ini sejauh dari yang pengalaman yang sering saya lakukan ya dalam melakukan pencarian data PT maupun badan hukum lain ya. Kalau saya sendiri yayasan ya yang sering kita ini juga di data AHU. Kemudian juga data fidusia ini juga kadang-kadang kalau dari teman-teman asosiasi di kantor kami itu juga sering menanyakan sih walaupun ini untuk teknik pencariannya atau strategi menurut saya nggak semudah nyari data seperti nyari data data perseroan ya kalau untuk fidusia ya ada lebih banyak lah ininya yang harus diisi gitu kira-kira seperti itu. Terima kasih Mbak Ana, Mbak Mita. Itu aja dari saya. Terima kasih Mas Hanif. Tambah banyak tahu kita ya. Ternyata memang sebetulnya sih sangat membantu ya AHU online ini. Kalau ada kendala-kendala teknis ya mungkin itu nanti bisa jadi masukan mungkin ya ke AHU-nya lalu kita bisa dapat lebih baik lagi. Ada lagi yang mau berbagi? Mas Dendi, raise hand. Iya. Tabita. Mohon maaf, saya jadi ingin komentar lagi nih. Mungkin Mbak Mita bisa men-share ke teman-teman isi dari AHU online, bukan itunya ya, profile company-nya itu seperti apa sih isinya gitu kan? Mungkin itu bisa di-share sama Mbak Mita. Isinya di dalamnya itu apa? Itu satu. Terus? Nah, kedua, jadi yang membedakan antara AHU sama berita negara itu dari sisi proses dulu. Jadi kan begini, ketika notaris mendaftarkan SK satu akta, itu harus melalui AHU online. Nah, di situ nanti baru terbit SK. Setelah SK keluar, 14 hari paling lama SK keluar, seharusnya notaris mendaftarkan di berita negara. Gitu. Nah, tetapi ada juga yang tidak mendaftarkan di berita negara. Nah, pertanyaannya kan begini. Nanti apakah di AHU itu lebih lengkap, misalnya datanya, tapi di berita negara tidak ada. Ada yang nomornya sekian, di AHU ada, ternyata di berita negara tidak ada, kosong. Itu biasanya si notaris tidak mendaftarkan di berita negaranya. Karena perbedaannya itu begini. Di AHU itu hanya profil, isinya itu apa saja,
satu company, tapi kalau di berita negara itu aktanya yang kita beli, gitu kan, isi aktanya tidak di berita negara, tapi kita tidak bisa melihat company profile-nya itu seperti apa di berita negara, itu bedanya, gitu kan. Nah, tadi dibilang kalau misalnya di AHU-nya tidak ada, kemudian di berita negaranya ada, mungkin iya. Tetapi kalau menurut saya biasanya gini, di berita negara biasanya yang tidak ada, di AHU-nya ada. Karena apa? Kalau di berita negara ada, kemudian di AHU-nya tidak ada, bagaimana dia bisa menerbitkan SK? Gitu, karena di berita negara itu nanti isinya itu harus ada SK-nya gitu. Nomor SK-nya itu berapa, baru nanti di-upload si isi dari akta itu sendiri. Jadi harus ada SK-nya dulu. Ya, jadi prosesnya itu dari AHU kemudian ke berita negara. Itu. Demikian Mbak Mita. Oke, makasih Mas Dendi. Jadi terkait contoh, mohon maaf saya nggak bisa kasih dokumen yang ada di saya, karena itu kan ada nama pemohon ya, dan itu hanya untuk internal. Tapi saya menemukan tampilannya di internet, kalau misalnya teman-teman ada yang belum pernah lihat bentuk dari profil perusahaan di AHU online. Sebentar saya share screen. Oke, kalau misalnya udah bisa lihat screen saya. Nah ini adalah salah satu contohnya. Ini adalah profil perkumpulan, tapi kurang lebih sama sih tampilannya kayak gini ya. Di sini paling instead of perkumpulan tapi profil perusahaan. Lalu ini adalah nama PT-nya, gitu kan ya. Nah terus ini nama pemohon yang di atas, dimohonkan oleh siapa? Ini nama pemohon, terus email, nomor HP, alamat, gitu kan ya. Dan tujuan untuk mendapatkan dokumen ini apa, gitu kan. Lalu di sini ada data perkumpulannya, data perseroan, ada nama perseroan, singkatan seingat saya nggak ada. Lalu mungkin nanti tambahin lagi ya. Kalau misalnya nomor SK kayaknya nggak ada juga ya kalau untuk untuk perseroan gitu kan ya. Lalu ini data notarisnya. Lalu berikutnya adalah sebentar ya. Berikutnya isinya itu, nah ini data perseroan nih, data perseroan. Ini data perseroannya, SK pengesahan, tanggal SK, nama notarisnya gitu kan, terus alamatnya dan bidang usaha ya, kalau nggak salah bidang usaha, lalu ada modal dasar gitu. Saya nggak yakin bisa dapat contohnya nggak ya. Mohon maaf ya karena saya nggak bisa sharing dengan data internal saya. Aduh ini script BD lagi. saya nggak bisa download dari script BD. Kira-kira kayak gitu sih teman-teman tampilannya, gitu kan, modal dasar gitu. Nah saya lupa nih di halaman berikutnya apa, gitu loh. Sedangkan kalau untuk pengurus dan pemegang saham sih bawahnya biasanya. Oh iya, nama pengurus sama pemegang saham, terus sama berapa ininya kan, berapa saham yang dia punya ya. Terus kalau untuk akta yang dari PNRI, saya juga nggak bisa ngasih, mohon maaf. Karena itu udah masuk dokumen kantor jatuhnya. Jadi kurang lebih tuh kayak gini ya, sebentar, berita negara. Tambahan ya berarti ya. Tambahan berita negara, ya betul. Tambahan berita negara. Tambahan berita negara kurang lebih tuh kayak, ini berita negara semua. Tapi itu berarti akta kan ya, tambahan berita negara tuh akta notarisnya ya. Aduh, mohon maaf, saya kayaknya enggak, ya. Oh ini kayaknya nih, coba ya. Nah ini kurang lebih kayak gini.
Nah, kurang lebih tuh kayak gini tampilannya, ya kan? Ini yang kita dapat dari PNRI, baik dulu yang kita harus pergi ke PNRI, fotokopi ke sana di Rawamangun ya, kalau nggak salah. Terus yang sekarang kita bisa dapatkan dengan mengontak mereka via email setelah sebelumnya mengecek di BNRI ya, BNTBN online kalau nggak salah nama ininya. Tampilannya tuh kayak gini. Udah nggak via email juga sih, Mit, sekarang. Udah lebih ini lagi. Jadi submit form gitu, online. Oh, udah bisa kayak AHU gitu ya berarti ya? Ya, nanti ada apa namanya? Emang nanti misalnya ada ini lewat email semua gitu. Perintah pembayaran dan sebagainya. Begitu kita bayar juga nanti dia ngasih nomor voucher, terus nanti begitu kita bayar ada link download gitu dari sananya. Oh. Itu sih. Iya, Maka, iya. ini mungkin Raza bisa jawab nggak ya? Sebenarnya kalau salinan anggaran dasar nih bisa diakses publik nggak sih? Kan kalau kita tahu kan salinan anggaran dasar yang ada di AHU itu kan kita nggak boleh nih dapat nih. Sementara yang udah diumumkan di berita negara ini kan di-share nih dari dulu nih sama percetakan negara gitu. Mungkin Raza atau teman-teman yang lain mungkin bisa jawab. Kita sebagai pustakawan hukum harus jawabnya bisa nih, semuanya bisa nih. Kwitansi pembelian Rubicon kita harus bisa dapat itu nih. Harley kita dapat nih gitu nih. Kita prinsipnya bisa aja gitu nih. Nggak, tapi secara hukum kayaknya bisa sih harusnya ya, termasuk kalau udah diumumkan ya. Publik selama udah diumumkan ya. Oke. Bung Dendi nih mungkin bisa ini. Ya, kalau saya lihat sih di AHU sama di Berita Negara itu semua sudah tanda petik bahwa itu sudah bisa diakses oleh publik ya. Walaupun yang bisa mengakses itu hanyalah orang yang punya duit, artinya orang yang bayar PNBP-nya gitu loh kan. Nah, dan ini walaupun statusnya itu perusahaan tertutup, tapi masih bisa diakses sama siapapun, gitu kan. Hanya saja misalnya gini, sebenarnya di mana ini hanya pengetahuan aja ya. Di dalam akta itu sebetulnya ada dua. Satu ada minuta akta, kedua ada salinan akta. Nah, yang ada di dalam BNRI ini, Berita Negara itu adalah salinan akta. Itu disediakan oleh Berita Negara, oleh BNRI ini ya. Di AHU kan tidak ada tuh, hanya company profile-nya aja. Nah, satu lagi namanya minuta akta. Minuta akta itu adalah akta yang akta yang ditandatangani oleh si beberapa pihak, yaitu BOD BOC yang ada di dalam itu, dan itu hanya dipegang oleh notaris, gitu loh. Kan misalnya proses untuk membuat akta itu kan si pengurusnya itu nanda tangan akta. Nah, yang ditampilkan di Berita Negara itu namanya salinan, dan yang diserahkan ke AHU pun yang diupload di AHU, tapi kan tidak ditampilkan kalau di AHU ya. Itu namanya salinan, tapi kalau minuta aktanya ada dipegang oleh notaris, dan itu siapapun tidak bisa tuh mendapatkan minuta akta itu kecuali ada permintaan pengadilan gitu. Oke, thank you Mas Dendi infonya. Oke. Mungkin ada yang mau nambahin lagi atau mungkin sharing, biasanya ada masalah-masalah apa gitu. Yang paling sering sih memang itu ya, datanya nggak ada, nggak bisa kita dapetin gitu. Dan yang paling nyesek itu uangnya nggak kembali. Uang kita nggak balik. Tapi Mas Dendi pernah nggak sih kayak gitu? Yang mana uang dulu? Uang nggak balik gitu, data nggak dapet, uang nggak balik gitu. Pernah nggak Mas kayak gitu? Belum pernah sih, belum pernah. Cuma yang pernah itu ketika ada kesalahan input, kemudian mau dirubah, itu kita harus bayar lagi ya. Berarti kan 2 kali bayar gitu kan. Iya. Ya.
Halo Mbak Mita, saya ingin sharing sedikit. Ya, silakan Pak. Pengalaman saya ini belum lama ya, belum sekitar 2 minggu lalu ya. Mengenai data terblokir. Ya, mengenai data terblokir itu yang saya alami kemarin itu, saya coba kontak ke orang AHU langsung. Yang kebetulan dia juga memang yang mengetahui mengenai data AHU ya. Saya bilang ini PT ada 2 yang diminta, 1 ada tapi 1 nggak ada gitu. Saya tanya ini kenapa kok nggak bisa diakses? Terus kita diminta untuk menunggu, kemudian dia cek. Oh Pak, ini rupanya data PT yang bersangkutan sedang terblokir. Jadi bukan diblokir, selain terblokir. Ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh PT. Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi, dia secara otomatis akan terblokir oleh sistem AHU sendiri. Akhirnya kemudian kira-kira persyaratan apa yang bisa jadi PT tersebut tidak bisa diakses. Kemudian dia kasih pengumuman, mungkin ada yang tahu, ada yang belum. Ini saya dapat pengumumannya. Bagi PT, yayasan, dan perkumpulan yang belum pernah melaporkan BO. BO sini beneficial ownership ya. Baik melalui transaksi SHBH atau aplikasi, mulai hari ini PT, yayasan, dan perkumpulan tersebut akan terblokir otomatis by system. Jadi pengertiannya ada data yang tidak bisa diakses, salah satunya adalah B tersebut belum mengisi data BO atau beneficial ownership. Salah satunya kenapa data tersebut tidak bisa diakses. Itu pemberitahuan dari orang AHU langsung. Ya saya kira itu aja Mbak Mita pengalaman saya kemarin. Oke, makasih Pak Haksan. Wah, kita nambah ilmu lagi nih. Ya. Jadi memang by system ya Pak Hasnal ya. Iya. Jadi terblokir ya, bukan diblokir ya, bukan diblokir ya. Ya, oke, ngerti ya. Jadi memang ada saat-saat terus sebuah PT namanya tahu-tahu ngilang ya dari AHU, kita nggak ketemu gitu. Iya, nggak ketemu. Oke, siap. Terima Akhirnya kasih kita kontak Pak Hasnal. Ya, orang AHU bilang seperti itu. Jadi rupanya ada data PT tersebut sedang terblokir karena masalah tadi persyaratan yang tidak mengisi BO. Ya, terima kasih sharing saya Mbak Mita, terima kasih Mbak Ana. Iya, makasih banyak Bapak. Makasih banyak Pak Haksan. Terus Mas Dendi dan Mas Razak yang udah berbagi ya, kita jadi tambah tahu nih gitu kan ya. Mbak Ana gimana Mbak? Dari teman-teman sepertinya sharingnya sudah cukup banyak ya Mbak Mita ya. Kira-kira masih ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada yang mau bertanya, kita mau promosi soalnya. Kami tuh mau promosi supaya. Jadi gini, kita punya forum tempat belajar ya Kamita ya di sini ya, dan tempat berbagi informasi, berbagi pengetahuan, berbagi apa yang nggak ada di AHU mungkin, atau yang nggak ada di kanal resmi. Kadang-kadang kita berbaginya di forum ini nih, forum APIHI. Nah, Kamita mau memperkenalkan APIHI. Jika ada yang tertarik bergabung, nanti hubungi Kamita. Begitu Kamita ya? Yes. Ya, terima kasih. Silakan Kamita. Makasih Mbak Ana. Jadi teman-teman, menyambung tadi yang udah diskusi kita dapat banyak nih kan ya dari senior-senior kita kayak Pak Hasnal dan Mas Dendi gitu kan ya. Nah selain beliau-beliau itu sebenarnya kita juga masih punya banyak senior-senior yang secara tidak langsung sudah menjadi mentor saya selama bertahun-tahun gitu kan ya. Ada Pak Wisnu, ada Mas Taslim, ada Mas Ozan, gitu, Mbak Cici, gitu kan ya. Mereka adalah mentor-mentor saya. Nah, kami tuh saya tuh mau memperkenalkan dengan bangga. Ada yang namanya APIHI. Jadi APIHI itu adalah Asosiasi Profesional Hukum Indonesia. Nah, kita lihat dulu nih sejarahnya. Jadi milestone-nya APIHI itu
yang bisa kami catat adalah pada tanggal 7 Maret pada tahun 2003 terbentuknya Milis Perpus Hukumnet. Waktu itu masih pakai Yahoo. Jadi kalau misalnya generasi saya masih paham ya Yahoo, Yahoo Group ya. Jadi pembentukan komunitas pustakawan hukum swasta yang diprakarsai oleh beberapa pustakawan firma hukum di Jakarta. Salah satunya kayaknya ada nih di sekarang nih Mas Ozan ya. Mungkin Mas Ozan nanti bisa sharing-sharing juga cerita gitu kan ya. Mas Ozan dan beberapa rekannya lah yang membentuk Milis tersebut. Nah, Milis tersebut kemudian berkembang dan beberapa kali kita juga pernah kopdar juga di Danlev gitu kan ya, di hukum online juga pernah. Lalu meskipun waktunya cukup lama, sampailah akhirnya pada tahun 2017 saya, Mas Taslim, Mas Ozan, Mas Farli gitu kan ya, dan beberapa teman yang lain, Pak Wisnu juga ada, Mbak Cici gitu kan ya, Anggi juga, Mbak Anggi, kita menyusun anggaran dasar APIHI yang dilakukan dari Maret sampai Oktober 2017. Lalu kemudian 2019 kalau nggak salah itu dari Mas Farli ya yang mengupayakan adanya FGD atau focus group discussion dengan para rekan kita dari pustakawan BPHN dan DPR. Ini adalah untuk memperkuat hubungan dengan instansi pemerintah gitu loh. Nah, untuk tahun 2022 setelah agak vakum nih sekitar 4 atau 5 tahun kita kembali lagi nih dibantu sama Mbak Ana dari Danlev. Kita bikin website dan saya berharap sih kita bisa menata ulang ya visi dan misi dengan bantuan terutama dukungan banget nih dari perpustakaan Danlev. Nah, ini adalah profil singkat dan siapa saja yang bisa jadi anggota. Ini saya sarikan dari anggaran dasar yang tahun 2017. Jadi kita ini dibentuk berdasarkan kesamaan visi profesional informasi di bidang hukum dan wadah dan media kerjasama, kolaborasi, komunikasi gitu kan ya, untuk mengembangkan jaringan perpustakaan bidang hukum di Indonesia. Nah, untuk anggotanya sendiri bisa perorangan atau individu yang berasal dari instansi pemerintah maupun swasta, seperti pustakawan, knowledge officer, information specialist, document controller, atau pegawai pengelola informasi hukum. Kenapa kok banyak banget sih gitu kan ya, ada pustakawan, ada knowledge officer gitu kan ya. Karena memang terutama kami di swasta, kita punya berbagai macam title gitu loh. Mungkin kalau teman-teman ASN pustakawan gitu kan ya, pustakawan madya atau pustakawan utama gitu. Tapi kalau kami enggak, ada pustakawan misalnya di tempat saya librarian, tapi di kantor lain ada yang namanya knowledge officer. Ada juga information specialist gitu kan ya. Jadi tergantung dari organisasi masing-masing mereka memberikan kita title-nya seperti apa. Tapi sebenarnya sih kerjaannya sama-sama juga gitu kan ya, mirip-mirip juga. Itulah sebabnya kita tetap awet untuk tetap saling berhubungan. Oke, lalu peran dan tujuan ini semacam visi dan misinya kali ya. Lalu kita sebenarnya sih pengen banget kerjasama dengan organisasi pemerintah gitu kan ya, dalam pengembangan dokumentasi dan informasi bidang hukum. Lalu memberikan juga masukan kepada pemerintah yang dapat menjadi ajang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum. Mungkin itu secara jangka panjangnya. Karena tadi kan kita udah bahas nih, kita punya kesulitan saat mengakses data di AHU, atau selain profil perusahaan ya atau data dari AHU, yang paling sering juga itu adalah peraturan perundang-undangan. Ya teman-teman mungkin yang di law firm atau terutama pustakawan yang di law firm ya atau profesional informasi udah tahu gimana susahnya hunting berburu peraturan gitu kan ya. Nah itu kita sih pengen banget gitu kan yang ngasih masukan mungkin ke JDIH gitu kan ya, karena kita sebagai end usernya JDIH, tapi kan kita nggak bisa ujuk-ujuk aja ngasih masukan, jadi kita juga butuh channelnya. Dan itu kayaknya juga udah pernah diusahakan ya sama Mas Taslim yang pernah meeting sama teman-teman di BPHN gitu. Mungkin nanti Mas Taslim bisa sharing juga sebagai ketuanya nih. Lalu tujuannya meningkatkan profesionalisme, profesional informasi,
Nah, jadi sebutannya itu kita juga bukan cuma pustakawan. Jadi kalau tadi Mas Razak bilang, ah saya nggak pede gitu kan, ya nggak apa-apa Mas. Mungkin instead pustakawan, Mas bisa melabeli diri Mas Razak dengan profesional informasi di bidang hukum Indonesia. Lalu juga mengembangkan ilmu pustaka, dokumentasi, dan informasi lah ya di bidang hukum, dan meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan anggota, lalu juga meningkatkan kesejahteraan profesi ini atau profesional informasi di Indonesia. So, jadi mungkin sebelum saya melanjutkan dari Mbak Ana juga akan memperkenalkan ada bahwa kita udah punya WhatsApp group yang saya lupa ya di ininya kapan ya, mungkin udah agak lama juga. Lalu kita juga punya website dan kita juga punya akun media sosial di Instagram. Jadi teman-teman jangan lupa untuk follow akun medsosnya gitu. Dan mungkin kalau misalnya ada usulan kita mau bikin kayak gini lagi, bikin acara knowledge sharing, bisa diusulin misalnya temanya dong tentang peraturan, atau misalnya temanya tentang dokumen lain atau kegiatan apa, atau mungkin kompetensi atau apa ya, kita bisa usahakan gitu, karena yang penting komunitas ini kan aktif ya gitu loh. Jadi saya sih berharapnya kita ini kan wadah utamanya sekarang di WhatsApp group, dan saya berharap sih jadi anggota komunitas ini juga take and give gitu kan ya. Jadi bukan cuma kita mendapat manfaat juga dari teman-teman yang di WhatsApp group, terutama yang senior-senior ketika mereka berbagi, tapi juga kita memberikan sesuatu juga untuk komunitas ini gitu loh. Misalnya dengan sharing atau misalnya ya sharing, atau misalnya bantuin bikin event atau gimana, itu bakal senang banget sih. Jadi kerja komunitas ini, menghidupkan komunitas nggak hanya di sebagian orang, tapi juga memang kita semua berpartisipasi. Nah, mungkin saya pengennya sih kita ngelihat ke belakang dulu kali ya. Jadi asal muasal dari perkumpulan ini memang, kalau saya pernah dapat komen dari teman saya yang ASN, katanya ini swasta banget gitu kan ya. Karena memang ini di prakarsai awalnya pada tahun 2003 oleh teman-teman di Pustakawan Firma Hukum. Nah, mungkin ada Mas Ozan nggak di sini? Mas Ozan mungkin bisa sharing dulu ya, gimana Mas? Gitu loh. Sebelum kita maju ke depan, mungkin kita lihat dulu ke belakang kali ya, biar kita nggak lupa sejarahnya ya, Mas Ozan. Ya. Silakan Mas. Ya. Selamat siang semuanya. Sore, siang menjelang sore. Halo, kedengeran nggak ya? Ya, kedengeran. Sore Mas. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang menjelang sore. Nah, perkenalkan nama saya Ahmad Fauzan, mungkin yang paling tua di sini kan. Iya, waktu itu kita tuh membentuk ini didasari adalah dengan kebutuhan ya. Karena kita waktu itu tahun 2003 itu nggak seperti sekarang, di mana ya internet sekarang kan menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Pada tahun 2003 itu hampir dibilang semuanya itu dilakukan secara manual. Nah, makanya oleh karena itu kebutuhan untuk mendapatkan khususnya dokumen peraturan itu sangat penting saat itu, apalagi dibutuhkan dalam waktu cepat. Makanya waktu itu awal sih kita telepon-teleponan kan. Kebetulan waktu itu kan ada Mbak Cici, ada Pak Wisnu, ada Erwan dulu dari Asegaf Amza dulu, juga ada Bekti,
Ya ada, kalau nggak salah ada 5 lah, ada 5 law firm yang waktu itu kita saling kerjasama. Nah, untuk mempermudah itu kita dari awalnya telepon-teleponan, ya udah kita waktu itu ada sarana namanya milis kan, mailing list, email mailing list. Nah, tercetuslah dari itu. Ya udah kita bikin mailing list. Jadi kalau ada kita butuh sesuatu, kita kirim dari mailing list. Jadi ya kita kolaborasi aja. Siapa yang punya peraturannya kita kasih, atau bahkan ada yang sempat mau nyariin gitu kan, ya kita cariin gitu kan. Karena emang zaman dulu itu benar-benar nggak ada internet. Jadi kalau ada permintaan dari lawyer, misalkan ada peraturan menteri atau keputusan menteri, kita harus langsung datang ke instansinya. Dan itu butuh waktu, butuh effort, butuh tenaga. Makanya dengan adanya kerjasama seperti itu sangat membantu sekali. Nah, mungkin dengan komunikasi seperti itu akhirnya berkembang lah. Nah, banyak yang gabung, banyak yang kita kenalan sama orang, sama-sama law firm, ya kita join, kita bersama, kita kumpul, kita rame-rame gitu. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman ya, akhirnya milis sudah ditinggalkan kan. Orang sekarang udah namanya juga sekarang eranya pesan instan kan. Ya jadi kita beralih ke dulu sempat namanya Yahoo Messenger dulu. Sempat ada Yahoo Messenger. Mungkin zaman-zaman Gen Z nggak kenal namanya Yahoo Messenger. Cuman kalau kita dulu tuh Yahoo Messenger suatu teknologi yang luar biasa banget gitu kan, itu sangat membantu. Ya akhirnya berkembang ya akhirnya sekarang ya sekarang dengan seperti ini, dengan WhatsApp ya. Itu aja sih dulu ide tercetusnya cuma dari niat kebutuhan untuk mendapatkan dokumen atau peraturan yang cepat, itu aja sih. Iya. Tapi nggak nyangka juga sekarang jadi lebih berkembang lagi ya, mungkin karena teknologi ini ya. Itu aja. Ya, thank you. Makasih banyak ya Mas Ozan. Jadi Mas Ozan ini adalah saksi hidup. Ya. Ada Mbak Cici juga tuh, Mbak Cici juga. Oh iya, iya benar. Mbak Cici nih, kalau misalnya mau nambahin silakan ya Mbak Cici. Saya boleh diselak ya. Ini sebagai mentor saya nih. Mbak Cici itu benar-benar mentor saya juga tuh. Dia dulu saya cap sebagai ensiklopedia hidup peraturan perundang-undangan. Karena peraturan dulu dia di luar kepala sekali. Kayaknya mau sampai Mbak sekarang Cici kalau masih. mau nambahin. Mbak Cici, mau nggak nambahin nih Mbak Cici? Kata Mbak Cici, aku mendengarkan saja. Mbak Cici ini suka malu-malu loh, padahal beliau nih. Padahal pakarnya. Mumpuni. Definisi mumpuni adalah Mbak Cici. Di luar kepala kalau Mbak Cici peraturan. Iya, itu luar kepala. Kalau saya di luar kepala, artinya nggak masuk sama sekali. Sama. Beda arti. Oke, terima kasih Mas Fauzan sama Bang Ojan. Bang Ojan juga senior saya. Gimana Kamita? Kira-kira kalau ada teman-teman yang mau bergabung, menghubungi ke mana? Saya sih naruh nomor HP di kolom chat, barangkali ada yang mau menghubungi. Intinya APIHI ini forum berbagi gitu ya Kamita ya. Jadi di sini memang berbagi informasi for free, nggak ada bayar-bayar, nggak sampai 500.000 kok ininya bayarnya gitu. Kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari pertanyaan Mbak Mita sekarang nih? Kalau misalnya saya dari apa yang dipaparkan Mbak Mita tadi dan dari diskusi teman-teman semua di sini, sebetulnya sekarang kita sangat terbantu ya sama perkembangan yang ada gitu. Kalau dulu dari milis ke milis, ya mungkin teman-teman sekarang nih udah nggak paham apaan sih milis gitu. Dulu kita berbaginya di forum di email, grup email namanya mailing list. Sekarang kita berbaginya di grup WA ya Kamita.
Dan mungkin Telegram ya, tapi Telegram kita jarang pakai ya, atau Enggak. atau WA saya coba pakai WA. API punya Telegram ya, Kamita ya? Nggak ada, setahu saya nggak ada ya, cuma WhatsApp grup Cuma aja. di WA grup ini, kalau saya tadi lihat di info, WA grup yang Law Librarians ini terbentuknya 2017. Yang create ya Kamita ternyata. Hah? Saya? Iya, ini tertulisnya gitu. Tertulisnya gitu. Pendiri boleh Bang Ozan gitu. Tapi Oke. Iya Mbak Ana, jadi luar biasa nih ya, ternyata saya udah hitung-hitung 20 tahun Mbak, ternyata komunitas kita itu udah 20 tahun di tahun 2023 ini. So, dari pergerak apa ya, kalau saya sih berharapnya kita lebih maju ya gitu, kalau dulu kan seperti Mas Ozan bilang bahwa kita dibentuk berdasarkan kebutuhan kita. Mungkin adik-adik sekarang nggak pernah merasakan ya pergi naik taksi kena macet 1 jam hanya untuk fotokopi peraturan 3 lembar. Karena sekarang udah gampang kan bisa download gitu kan ya. Jadi IH-nya juga udah lumayan oke. Terus ada kita bisa lebih cepat dari pertukaran info sama dokumen di WhatsApp grup juga gitu loh. Nah, kalau menurut saya sih sayang kalau misalnya wadah kita ini hanya untuk pertukaran informasi dan dokumen, meskipun sebenarnya itu adalah intinya dari kita berkumpul. Nah, saya sih berharapnya kita bisa lebih maju lagi nih, dari asosiasi ini, kalau saya concern-nya adalah pengen ada kemajuan untuk kompetensi dan kesejahteraan anggota gitu kan ya. Karena kalau misalnya kita jadi staff di firma hukum atau di perusahaan kan bisa jadi kita kadang suka kurang merasa kurang diapresiasi gitu kan ya, atau karirnya juga mentok gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya asosiasi ini kita ada komunitas lah untuk berbagi, bahkan ya mungkin visinya secara ke depan adalah mendorong pihak-pihak terkait gitu kan ya, baik itu pemerintah gitu kan ya, Perpustakaan Nasional, atau kita juga bisa bekerja sama dengan BPHN, kita reconnect lagi dengan mereka gitu kan ya, untuk ada satu langkah nyata. Nah, speaking about langkah nyata nih, mungkin Mas Taslim sebagai ketua bisa berbagi, karena beliau yang udah pernah beberapa kali ya meeting sama BPHN dan Perpusnas nih tentang kompetensi. Mas Taslim. Adakah Mas Taslim? Mungkin berhalangan kali ya. Ini agak dari tadi Mas Taslim tuh bolak-balik masuk ke Zoom ya. Iya, kayaknya sinyalnya ya. Tadi juga saya berkali-kali tiap meet dia. Iya. Ini Kamita, ini ngomong soal BPHN ya, sebenarnya ada kawan kita dari BPHN ini. Oh, siapa? Barangkali mau berbagi sedikit ya tentang BPHN. Oh iya, boleh dong. Siapa nih? Boleh. Kananda berkenan nggak ya berbagi bersama kami? Hai Mas Nanda. Silakan Kak. Selamat siang Mbak Ana, Mbak Paramita. Saya baru bergabung Mbak, mohon maaf. Nggak ngikutin dari awal. Cuma tadi sempat baca yang di Milestone ada tentang BPHN Mbak ya. Saya nggak tahu sih apa yang dibahas, cuma memang belakangan ini saya juga menjalin komunikasi sama Mbak Ana, sama Mbak Mita juga tentang ada kebutuhan di kami sih Mbak, yang kemudian mungkin dalam Kamis insya Allah ya Mbak ya, kita mau coba ada diskusi lagi untuk ya itu sih pengembangan kompetensi pustakawan khususnya di BPHN sih Mbak. Mungkin itu aja sih Mbak, saya baru bergabung, mohon maaf Mbak Ana sama Mbak Mita dan teman-teman semuanya. Oke. Makasih Mas Nanda, kita tunggu ya. Kita tunggu loh. Iya, terima kasih Kak Nanda. Kita wrap up, Kamita. Oh, Mbak, atau Mbak mau kasih lihat medsos kita sama website kita dulu sebelum ini? Jadi supaya teman-teman pada gabung, atau at least follow Instagram kita kali ya di medsos ya. Itu sudah saya taruh di kolom chat. Oh, udah ya?
silakan follow us, nanti kita follow back. Gitu ya. apihi.lau, apihi.lau gitu. Kalau misalnya mau cari tahu tentang kegiatan APIHI apa aja. Oh ya, kita juga butuh banget bantuan tenaga sebenarnya Kamita. Selain ini kita juga kan mau ini ya, banyaklah yang perlu dikelola dari organisasi kita ini gitu. APIHI. Iya. Dan kalau menurut saya sih Mbak Ana, karena kita ini kan sebenarnya background-nya nggak semuanya pustakawan ya, nggak semuanya pustakawan dan nggak semuanya juga lulusan ilmu informasi dan perpustakaan. Jadi kita tuh sebenarnya diverse loh di sini. jadi kalau misalnya teman-teman, aduh kayak tadi Mas Razak, aduh nggak pede nih pustakawan, nggak apa-apa Mas. Kalau makanya kita tadi di sini kan ada beberapa sebutan, tapi kayak misalnya knowledge officer, information specialist gitu kan ya. Tapi kita tetap bisa gabung di sini. Dan mungkin yang saya harapkan juga sih ya Mbak Ana ya, mungkin saya highlight lagi gitu kan ya, bahwa kita di sini komunitas take and give gitu kan ya, take and give. Jadi saya yakin teman-teman yang bergabung di WhatsApp group itu pasti dapat banyak banget gitu kan ya, informasi, dokumen gitu kan ya, mentoring gitu kan ya. Nah mungkin ya itu tadi Mbak, seperti yang Mbak Ana bilang, kita juga butuh tenaga. Misalnya nih kita mau bikin event nih, kita mau bikin knowledge sharing apalagi, mungkin gantian nanti bukan saya yang jadi hostnya gitu, mungkin ada teman-teman atau mungkin ada yang lebih muda lagi gitu kan ya, supaya kita bisa regenerasi dan komunitas ini tetap hidup. Gitu sih Mbak Ana. Terima kasih Kamita. Ini sepertinya keren ya kalau ditaruh di profil LinkedIn gitu ya. Profesional information specialist gitu atau knowledge officer gitu. Anggota dari APIHI. Keren ya Kamita ya. Jadi pokoknya semuanya bisa masuk lah. Bisa masuk. Oke, bukan hanya librarian, bukan hanya pustakawan, tapi semua yang bergelut di bidang informasi hukum khususnya bisa bergabung di APIHI, Asosiasi Profesional Informasi di Bidang Hukum. Ya. Oke. Ini sebenarnya Kak Taslim katanya tiba-tiba pas pasang headphone disuruh ngomong gitu. Sekarang udah bergabung lagi belum ya Kak Taslimnya? Coba. Tapi udah ada loh di sini loh. Kalau unmute aja Mbak. Kalau disuruh unmute gitu ya. Iya. Mas Taslim kalau mau berkenan kita hitung sampai 5 nih kalau mau bicara. 1, 2, 3, 4, 5. Atau mungkin kalau ya. Halo. Silakan Mas. Sorry. Mohon maaf, saya tadi skip, baru ada keperluan sebentar karena posisi di kantor ini jadi ada kerjaan lah. Saya mulai dari mana ya? Tadi gimana, Mit? Mohon infonya karena saya tadi benar-benar putus ininya. Ya, Mas Taslim. Kan tadi saya ada bicara tentang milestone ya. Kalau misalnya Mas Taslim bisa lihat screen saya. Jadi mungkin di tahun antara 2017 atau 2019 kan Mas Taslim pernah ada meeting nih sama teman-teman di BPHN dan Perpustakaan Nasional tentang kompetensi. Mungkin Mas Taslim bisa sharing, atau kan Mas Taslim ketuanya gitu kan ya, mungkin bisa sharing apa sih visi misi kita gitu dan mau ke depannya mau gimana gitu. Silakan. Oke, terima kasih. Kedengaran saya ngomong? Halo, kedengeran nggak? Dengar. Oke. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Saya Taslim, saat ini bekerja di saya cari tempat duduk. Saat ini saya bekerja di firma hukum Hiswara Bunyamin dan Tanjung. Dan saya kebetulan diminta atau dipaksa dipaksa kali ya, diminta oleh teman-teman untuk waktu itu menjadi ketua APIHI
Nah, API sendiri sebenarnya mungkin tadi mungkin Ozan sudah sempat sharing belum? Supaya mungkin saya nggak udah sempat ya. Nah, jadi sebenarnya API itu kan pada awalnya dilandasi pemikiran kalau zaman dulu itu kan yang namanya peraturan sebelum ada istilahnya era keterbukaan informasi itu sangat sulit sekali. Jadi ketika kita sementara kita firma hukum itu sangat membutuhkan sekali dokumen-dokumen hukum tersebut dalam bentuk peraturan tersebut. Nah, dilandasi pemikiran itu akhirnya mungkin kita sama-sama saling bekerja sama untuk mencoba saling berbagi informasi meskipun secara organisasi mungkin kita saingan ya. Secara institusi, secara perusahaan, kita memang saling bersaing, mencari klien, tapi kita sebagai sesama pustakawannya, kita saling bekerja sama. Itulah uniknya kita. Nah, sebenarnya di firma hukum itu sendiri nggak hanya sekedar kita mengurusin peraturan, apa yang dibahas oleh Mita hari ini pun sebenarnya adalah bagian dari apa yang kita kerjakan di firma hukum. Nah, dulu sempat kita berdiskusi juga dengan istilahnya Perpusnas dan juga mungkin dengan BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Nah, kita waktu itu berbicara sebenarnya peran kita dalam sistem dokumentasi partisipasi kita dalam sistem dokumentasi hukum nasional itu seperti apa. Nah, dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional itu kan sebenarnya ada potensi bahwa jaringan dokumentasi informasi hukum nasional itu bisa juga bukan hanya dari lembaga pemerintah, tapi dari organisasi-organisasi non-pemerintah. Jadi dia semacam jaringan dokumentasi informasi hukum nasional swasta. Nah, APIHI tadinya visi dan misinya adalah mengambil peran itu gitu. Tapi ketika itu ada semacam diskusi yang menjadi pertanyaan adalah lantas apakah misalnya dokumentasi informasi hukum yang dimiliki oleh firma-firma hukum itu lantas kemudian bisa diakses oleh publik? Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Nah, dalam hal ini sebenarnya menjadi tantangan APIHI sendiri bahwa ke depan ya tentunya jawabannya tidak mungkin kalau kemudian dokumentasi dan informasi hukum milik perusahaan itu kemudian bisa diakses oleh publik. Nah, kemudian salah satu solusinya adalah bahwa APIHI harus membentuk semacam resource sendiri, harus punya semacam resource sendiri, apakah itu dalam bentuk database peraturan dan sebagainya yang dikelola bersama-sama oleh APIHI, yang kemudian itu menjadi semacam rujukan bersama ketika orang-orang mencari informasi hukum. Nah, sementara kan memang sekarang informasi hukum itu masih didominasi oleh khususnya peraturan ya, itu oleh jaringan dokumentasi hukum nasional. Masing-masing kementerian punya jaringan JDIH masing-masing. Nah, sementara informasi hukum yang sifatnya swasta itu masih berbayar gitu. Nah, sebenarnya pada posisi ini adalah peluang bagi kita bagaimana kita bisa APIHI mengambil peran kemudian untuk berperan aktif dalam melakukan dokumentasi informasi hukum. Dalam hal ini mungkin ya sebatas peraturan dan sebagainya, itu yang kemudian bisa diakses secara bebas oleh masyarakat, layaknya juga seperti JDIH yang ada di kementerian. Nah, bedanya kalau kita mengambil ini,
Kalau JDA kementerian itu sifatnya sektoral, misalnya ISDM, dia hanya membahas tentang energi dan sumber daya mineral atau tentang kelautan perikanan. Dia hanya fokus pada informasi tentang kelautan perikanan. Nah, sementara kalau yang APIHI, harapan saya dan visi misi kita sebenarnya apa yang kita sampaikan adalah mencakup berbagai macam sektor. Jadi kita lintas sektoral. Nah, yang ini mungkin sangat berkaitan erat lebih pada BPHN ya. Mungkin kita bisa bermitra dengan BPHN dalam hal ini yang lebih pada dia sebagai pembina JDIH yang ada di seluruh Indonesia. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Mas Taslim. Beda memang kalau senior yang ngomong. Itu seperti closing remarks gitu ya, mengenai APIHI, mengenai kaitan dengan JDIH, mengenai kaitan dengan BPHN. Mungkin Mbak Mita, waktu sudah menunjukkan 15.48. Dari Mbak Mita mungkin ada last statement yang mau disampaikan. Oke, makasih Mbak Ana. Closing statement saya, terutama tentang APIHI ya. Kalau tentang yang diskusi profil perusahaan, terima kasih banyak Mas Dendi yang aktif, Pak Hasnal, Mas Razak gitu kan ya. Makasih banyak udah sharing pengetahuannya. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat bagi kita semua. Sedangkan untuk APIHI, saya berharap teman-teman yang ada di event kali ini, kalau misalnya belum bergabung, mungkin mau bergabung juga dengan kami gitu. Kalau misalnya udah, saya sih berharapnya juga proaktif gitu loh, karena untuk menghidupkan komunitas kita perlu regenerasi, kita perlu saling bantu gitu loh, karena komunitas ini bukan kerja satu atau dua orang, tapi ini adalah kerja kita bersama gitu loh. Saya tahu memang susah sih juggling antara pekerjaan dan berorganisasi, itu memang susah banget. Apalagi terutama kita yang di perusahaan atau firma hukum yang pekerjaannya begitu demanding gitu kan ya. Memang susah, tapi ya kita bisa bantulah sedikit-sedikit gitu kan ya. Jadi apa ya, kalau saya sih saya punya personal goal bukan hanya untuk kerja di kantor, tapi juga I can do something. Saya punya berkontribusi lah untuk di komunitas saya gitu kan ya. Kalau saya rasa sih itu aja Mbak, mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi sama teman-teman dari BPHN, karena seperti tadi yang Mas Taslim bilang, masalah jaringan dokumentasi dan informasi hukum ini sebenarnya adalah memang tujuan kita yang utama ya gitu. Jadi kita memang perlu lagi nih koordinasi lagi, dan mudah-mudahan ada satu ini program nyata lah yang kita bisa jalanin gitu loh, yang juga bermanfaat buat komunitas kita. Saya rasa itu aja Mbak Ana. Terima kasih semuanya teman-teman. Ya, terima kasih Kak Mita. Oke. Kalau boleh kita dokumentasikan dulu. Kalau boleh teman-teman membuka kamera, jika berkenan buka kamera. Program diskusi ini rencananya kita akan adakan secara reguler ya Kak Mita ya. Maunya itu setiap bulan ada program diskusi, bisa luring kalau ada yang mau kasih tempat, bisa juga daring. Kalau daring dan lab siap bantu selalu. Tapi kalau luring, kita berharapnya ada tawaran dari teman-teman untuk mungkin nyediain tempat, nyediain sedikit snack, mungkin menjadi narasumber, atau ada ide yang bisa teman-teman mau sampaikan, kita diskusiin soal ini yuk, gitu. Kita bisa lontarkan di APIHI, mention aja kalau enggak, kalau misalnya belum bergabung di APIHI, di WAG, bisa mention kami di Instagram, usulan diskusi apa bulan depan, di bulan, sekarang udah, bulan Maret ya, sekarang nih akhir Februari nih, berarti ini diskusi Februari. Nanti atau jangan-jangan nanti kita bisa bikin program bukber bareng, buka bersama bareng nih, kebetulan banget, pas banget kan momennya gitu. Oke, teman-teman yang belum buka kamera, kita buka kamera sebentar supaya kita bisa saling kenal. Katanya tidak kenal maka tidak transfer.
Ini ada 2 slide, wih banyak ternyata. Sudah berkurang tadi jumlahnya sekitar 50-an ya, sekarang ada 35. Oke, untuk slide pertama saya hitung sampai 1. 1. Bentar ya, saya paste dulu ya di pen. Oke, lalu slide kedua. Wait. Tunggu. Ternyata nggak ada slide kedua, cuma ada 1 slide. Oh iya, karena udah tinggal 35. Orangnya tinggal tersisa 35. Iya. Kita ulang lagi aja deh, tadi ada yang belum buka. Nah, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua yang telah bersedia bergabung bersama diskusi APIHI, diskusi dokumentasi hukum yang membahas masalah, sebetulnya sih maunya kajian ya, dokumentasi kajian hukum gitu. Saya serahkan lagi ke MC standby. Oke, terima kasih semua teman-teman. Saya Ana, mohon maaf kalau ada salah kata dan mungkin ucapan saya yang tidak berkenan. Salam kenal, saya Ana dari Perpustakaan Hukum Daniel Eslef. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Ana. Oke, semuanya terima kasih atas kerjasama para peserta sekalian sehingga acara dapat berlangsung dengan lancar. Terima kasih juga kepada Kak Mita dan Ibu Ana yang memandu jalannya acara yang diskusi yang sangat menarik ya. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah sharing pengalamannya terkait topik diskusi kita dari siang hari sampai sore hari. Saya selaku host, selaku MC, mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama berlangsung acara. Akhir kata dari saya, terima kasih. Dan sampai bertemu di kesempatan lainnya ya. Selamat siang menuju selamat sore. Terima kasih semuanya.